Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Routing and Switching Essential. Kali ini kita akan membahas tentang DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada topologi, ada dua router dan ada dua switch dan ada beberapa client. Nah, di sini nanti akan kita buat sebuah DHCP server dan ada juga nanti ada DHCP relay. Sebelum masuk ke konfigurasi, saya ulas jelas tentang DHCP. DHCP server. DHCP server itu apa sih? DHCP itu ya, DHCP server itu sebuah server yang menyediakan layanan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada klien ya. Jadi jika di jaringan ada sebuah DHCP server, maka si klien-klien yang ada di jaringan akan mendapatkan IP address secara otomatis tanpa kita mengatur IP-nya secara manual di masing-masing klien. Jadi nanti akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, IP otomatisnya itu nanti didapat dari layanan dari si DHCP server itu sendiri. Jadi cara kerjanya, jika di jaringan ada sebuah DHCP server, maka setiap klien yang terhubung ke jaringan, maka dia akan melakukan request, meminta IP address ke server DHCP. Jadi ada request, nanti si DHCP si DHCP server itu nanti akan menginfokan, oh ada nih, ada IP yang bisa disewakan. Dan nanti setelah si klien dapat, nah nanti ada beberapa kondisi yang ditetapkan sama si DHCP server tersebut, mulai dari lama waktu sewanya. Terus di DHCP server juga ada poolnya atau kapasitas dari si DHCP tersebut menyediakan IP untuk kliennya. Jadi ada rank IP yang akan disewakan klien. Nah itu DHCP server. Jadi nanti cara kerjanya itu dari klien ada request IP atau permintaan IP. Nanti si DHCP itu akan merespon, oh ada nih, ada IP yang bisa dikasihkan atau poolnya itu list poolnya itu masih tersedia, maka nanti IP-nya itu akan diberikan ke si klien tersebut. Jadi pertama ada request dari visi klien, terus nanti dari si server akan merespon apakah listnya masih ada atau sudah habis. Kalau masih ada, maka nanti akan diberikan ke klien tersebut. Nah, manfaatnya apa sih kita membuat sebuah DHCP server? Nah, biasanya DHCP server itu kita buat di jaringan yang istilahnya punya klien itu biasanya lebih dari 100, atau mungkin kalau kita nggak mau repot, istilahnya untuk memudahkan si admin jaringan itu untuk pengalamatan komputer kliennya. Jadi tanpa mengkonfigurasi IP address setiap PC klien, dengan DHCP server nanti setiap PC yang terkoneksi ke jaringan nanti akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah itu biasanya manfaatnya. Dan biasanya dipakai untuk yang jaringan yang besar ya, yang banyak VLAN, banyak DHCP server, atau istilahnya jaringan yang kompleks. Nah terus dengan DHCP server, IP yang disewakan itu tidak hanya untuk satu PC saja. Jadi kalau ada beberapa PC yang tidak terkoneksi ke jaringan, maka IP tersebut bisa disewakan ke klien yang lain atau ke PC yang lain. Jadi IP-nya itu nggak stuck di PC itu aja. Jadi kalau PC itu cuma temporary, cuma digunakan misalnya 1-2 hari, nah maka setelah 2 hari itu IP tersebut bisa dilepas lagi untuk PC yang atau untuk klien yang lain. Jadi lebih dinamis penggunaan IP-nya. Nah, terus dengan DHCP
server, nah kita bisa selain mendapatkan IP, akan secara otomatis juga mendapatkan default gateway-nya, DNS server. Jadi kalau ada perubahan di DNS server, kita tidak perlu konfigurasi satu-satu. Jadi cukup di DHCP server kita config DNS-nya kemana, nanti si klien akan otomatis mendapatkan DNS yang ada di server. Terus mencegah terjadinya IP konflik. Jadi mungkin kalau kita isi manual, mungkin kita lupa, oh IP sekian udah diisi ke klien A misalnya, terus kita isi lagi ke klien B. Gampangnya itu akan terjadi konflik ya, atau tarik-tarikan, atau biasanya yang konfigurasi awal yang lebih kuat dibanding yang kedua. Jadi nanti timbulnya biasanya salah satu nggak connect. Nah, ini kalau dengan DHCP server, IP yang udah disewakan tidak akan disewakan ke yang lain. Jadi mencegah IP konflik. Nah, selain ada keuntungan juga ada kerugiannya. Apa sih kerugian DHCP? Nah, mungkin yang pertama kita butuh resource tambahan di jaringan untuk si DHCP tersebut atau server tersebut. Nah, terus untuk biasanya dengan DHCP, siapapun yang connect ke jaringan, maka dia akan langsung dikasih IP tanpa ngecek si PC tersebut atau klien tersebut berhak nggak masuk ke jaringan. Jadi tanpa autentifikasi atau pengecekan, setiap PC yang terkoneksi ke jaringan maka akan dikasih IP selama IP-nya masih tersedia. Jadi itu mungkin kerugian yang utama. Jadi siapapun yang connect ke jaringan akan dikasih IP. Walaupun kita bisa buat firewall lagi, cuma di luar dari DHCP server. Jadi kita harus ngatur lagi. Oh, ini yang berhak, ini yang enggak. Banyak contohnya, misalnya kita bisa identifikasi dengan MAC address-nya. Jadi MAC address tertentu aja yang bisa connect ke jaringan. Walaupun dia sudah dapat IP, tapi MAC address yang nggak sesuai, maka dia tidak terkoneksi ke jaringan. Jadi dengan adanya DHCP server, untuk keamanannya kita harus tambahkan dengan rule yang atau config-config yang lain untuk mendukung penggunaan DHCP itu sendiri. Nah, mungkin itu yang kerugiannya ya. Kalau selebihnya mungkin lebih ke banyak untungnya dibanding kerugiannya. Jadi kerugiannya mungkin kita butuh space atau resource tersendiri atau resource tambahan di jaringan. Yang kedua tadi, kita tidak bisa, atau si DHCP itu tidak bisa memfilter DHCP secara umum ya. Jadi nggak bisa mana yang berhak, mana yang tidak. Kalau kita mau ada filter, kita harus kombinasi dengan firewall. Nah, DHCP sendiri itu ada DHCP IP versi 4 dan ada DHCP IP versi 6. Nah, di sini nanti saya config atau saya contohkan yang versi 4. Dan satu lagi, mungkin kalau kita punya jaringan yang besar, dengan adanya DHCP server untuk konfigurasi, misalnya ada penambahan klien 10 atau sampai 20, itu akan lebih cepat karena setiap koneksi ke jaringan dia akan langsung otomatis dapat IP selama IP-nya akan tersedia. Nah, di DHCP sendiri itu ada yang namanya ada beberapa pengaturan yang harus kita config di DHCP server yang ada ya. Nah, kita lihat di sini di topologi ini DHCP server nih, di sini ada router 1 DHCP server dan yang kedua ada DHCP relay. Jadi ada DHCP server dan DHCP relay. Nanti DHCP relay itu kalau server itu sebagai penyedia. Nah, untuk DHCP relay itu sebagai istilahnya sebagai untuk nyebarin ya atau nge-broadcast ya, atau meneruskan paket yang ada di DHCP server. Istilahnya sebagai penerus ya, untuk meneruskan paket yang ada di DHCP server. Jadi ini untuk meneruskan request dari si klien yang ada di sini. Jadi klien yang ada di sini minta IP, maka dia akan diteruskan sama router ini, router si DHCP relay ini. Nah, dia akan nge-relay ke si DHCP server. Nanti kita contohkan.
Nah, nanti di DHCP relay itu ada yang namanya IP helper ya, atau IP untuk ngecek si DHCP poolnya itu ada di mana. Nah, dari helpernya itu kita arahin ke si DHCP server. Ya, kita coba praktekkan yang DHCP server. Nah, di sini ada router DHCP server. Nah, di sini sudah saya setting di DHCP server ataupun di DHCP relay, di router DHCP server, saya udah rubah hostname-nya di routernya. Hostname jadi DHCP server. So, run. Di sini saya udah rubah atau udah saya config IP-nya, IP yang ada di gigabit 000, dan karena ini ada dua router, maka kita buat yang namanya routing. Bisa routing dinamis atau routing statis. Nah, di sini saya menggunakan yang dinamis, menggunakan OSPF. Nah, ini ada OSPF-nya. Jadi kita setting. Ini yang router DHCP server. Terus yang kedua, yang router DHCP relay. Ini saya sudah setting IP-nya juga sama routingnya. Nah, IP-nya kan ada 3 nih. Ada yang ke DHCP server ke gigabit 000, terus gigabit 001 ke bawah, dan gigabit 002 ke sampingnya. Nah, di sini ada 3 network. Ada network 10 yang antar router, terus ada network 172 ke LAN yang di bawah ini, terus ada network 192, network yang ke sebelah kanan ya, atau kiri. Nah, di sini di router DHCP relay ini saya udah config IP-nya sama config routingnya. Karena ada 2 network, kalau tadi yang di DHCP server cuma ada 1 network. Nah, kita coba config yang di DHCP server dulu. Nah, nanti si klien-klien yang ada di sini sama di sini nanti akan dapat DHCP dari si router DHCP server. Ini mungkin kita sebut LAN 172. Nah, ini LAN 192. Ini ya. Ini. Masuk ke sini. Ini kita setting router 0 atau router DHCP server, kita setting DHCP servernya. Terminal, masuk ke menu config seperti biasa. Terus kita masuk ke IP. Kita lihat DHCP ada apa? Oh, kita bikin pool, DHCP pool. Kita kasih nama poolnya itu apa? Nah, kita bikin 2, LAN 172 sama LAN 192. Kita namain DHCP pool LAN 172. Nah, terus ada beberapa ketentuan yang kita buat di DHCP. Yang pertama itu kita bikin pool, nama poolnya tadi. Terus kita masukkan networknya. Network. Nah, ini network 172. 172.16.00. Subnetnya 255 kita kasih /24. Terus kita tambahkan default route-nya. Ini nanti ke istilahnya settingan gateway di klien. Default route-nya nanti kita setting ke 172.16.0.254. Nah, ini nanti yang ada di router DHCP relay. Nanti ada di, kalau yang 0254 nanti yang ada di interface gigabit 001. Nah, ini ke sini. Terus ada satu lagi DNS server. Nah, ini biasanya dilariin ke DNS ISP. Kita di sini contohnya kita kasih ke 888. Nah, di sini udah cukup. Udah di DHCP diskonfigurasi DHCP poolnya. Kalau ini udah, kita keluar, exit. Nah, terus kita kasih di DHCP itu ada yang namanya exclude address atau IP yang tidak disewakan ke klien. Itu biasanya IP yang digunakan oleh router atau nanti server-server yang akan kita gunakan di jaringan. Jadi IP
exclude. Sebentar. IP terus DH. Nah ini IP DHCP terus exclude address. Nah prevent DHCP from assigning certain address. Exclude. Nah yang nggak mau kita pakai itu berapa? Nah ini contohnya yang buat router di DHCP relay itu ada default root 172.16.0254. Enter. Nah, ini misalnya mau kita exclude atau kita bisa mau buat lagi. Kita mau exclude yang 1. Ini. Terus misalnya 10. Kalau sampai bisa nggak nih? Sampai nggak ada. 10. Enter. Udah. Misalnya kayak gini ya. Nah ini udah yang DHCP 172. Nah kita config yang DHCP yang kedua, DHCP 192. Caranya sama. IP DHCP pool, nama poolnya LAN 192. Iya 192 bener. LAN tadi kan LAN 172. Nah ini ini ya. IP DHCP nama poolnya ini LAN 192. Terus tambahkan networknya 192.168.0.0 subnetnya jangan lupa 0 enter. Terus defaultnya nanti di default rootnya ada IP juga 192 yang di interface router DHCP relay IP-nya 192.168.0.254. terus ada DNS-nya sama 8888. Nah ini bisa disesuaikan dengan ISP yang kita gunakan. Ini secara umum aja ya. Terus exit. Nah tadi seperti tadi kita masukkan exclude juga. IP DHCP exclude buat yang LAN 192. 192.168.0.254 nanti IP interface router. Terus coba kita yang satu juga, satu aja. Satu kita exclude juga. Nah udah. Nah ini udah selesai pengaturan IP di DHCP server. Kalau mau ngetes gimana nih caranya? Nah, di sini kan ini DHCP server. Tapi di bawah DHCP server ini nggak ada klien, nggak ada switch. Nah, gimana caranya biar ngalir ke bawah? Nah, misalnya saya bikin satu network lagi. Misalnya ada misalnya gini. Di sini sebelum ke relay ya, kita coba masukin switch. Terus nanti di sini ada klien. Kita coba ya. Ini ambil dulu. Biar rapi ya. Gigabit. Biasakan ke gigabit ya. Buat biar biasa ya, biasa. Ini baru pas Ethernet. Nah ini kita buat IP-nya misalnya 10.0.0/24. Kita kasih IP di sini segini. Kita coba. Ini yang tanpa relay ya. Kita masuk interface, kita kasih IP dulu. Gig 001 IP address 10.10 001 ini 254 subnetnya /24 ya. Shutdown. Kita coba ya.
Terus kita bikin DHCP-nya. IP DHCP pool LAN 10. Network 10 0 0 0 255 255 255 0. IP defaultnya 10 00 254 DN. NS samain ya. Terus exit. Nah, IP absolute-nya DHCP exclude yang IP-nya router aja ya, 10 00 254. Nah, udah. Kita lihat ada beberapa DHCP di sini. Soran DHCP. Nah, ada DHCP, ada 3 server, ada 3 pool DHCP. 172, 192 dan yang baru ini LAN 10. Nah, kita coba ini yang langsung ke server ya. Langsung ke router. Nah, ini kan belum kita setting ya IP-nya. Nah, ini kan masih kosong. Kita coba DHCP. Nah, langsung dapat 10.0.0.254 dan ini gateway-nya. DNS servernya 888. Lebih enaknya dilihat. Nah, IP-nya dapatnya 10.0.0.1. Terus si subnet masknya /24. Default gateway-nya 10.0.0.254 ini IP router yang exclude tadi, terus DNS servernya ini. Nah, tadi dibilang tadi keuntungannya setiap PC yang bisa keuntungan bisa kerugian juga ya. Setiap PC yang connect ke jaringan dia akan langsung dikasih IP tanpa dicek dulu berhak atau enggak. Misalnya gini. Ini kan kita lihat belum ada ya. Kita kasih. Nggak mau kan? Nggak dapat. Lama dia biasanya akan dapat IP APIPA. Nah, kita connectin. Jadi setiap PC yang connect ke jaringan selama dia request dia akan dikasih IP. Nah, ini yang tadi kita static. Ini kan yang APIPA ya. IP is being used. Nah, ini static. Dia bisa proses. Kan masih kuning ya. Kita tunggu lagi. Dia nunggu ini up. Nah, ini udah sejauh. Kita statikin. Kita DHCP lagi. Nah, akan langsung dapat tanpa ngecek PC 5 ini sebenarnya berhak atau enggak. Gitu. Jadi akan langsung dikasih IP selama dia request. Nah, terus keuntungannya tadi, kalau PC 5 ini tiba-tiba sudah nggak dipakai, ya nanti si IP 2 tadi, nah ini yang IP 2 ini nanti bisa disewakan ke PC yang atau klien yang lain. Dengan di sini biasanya ada lifetime-nya ya, disewain berapa lama. Nah, ini yang tadi yang langsung ke DHCP server routernya. Nah, gimana yang relay? Nah, relay itu kan ada sebuah router yang connect ke DHCP server router. Nah, dia mau nge-broadcast. Jadi si router yang ada di sini tanpa membuat DHCP server lagi. Jadi dia connectin aja ke router DHCP server. Nanti yang ngasih IP yang di sini. Ini cuma nge-broadcast saja atau menyebarkan saja. Nah, tadi kan udah dibuat. Ada 3 nih. LAN 172, LAN 192, dan LAN 10. Nah, yang LAN 10 kan tadi yang ke bawah. Nah, si 72 yang ke sini. Dan yang 192 nanti yang ke sini. Nah, di DHCP relay ini
di router ini nanti kita setting yang namanya IP helpernya atau IP apa namanya, IP helper addressnya. Sorangan. Nah ini kan baru IP aja kan yang kita setting sama routingnya. DHCP-nya itu nggak ada di sini. Kalau di sini kan kita lihat sorang. Nah ini ada DHCP. DHCP server ada exclude-nya. Nah ini yang exclude tadi. Terus ini DHCP pool-nya. Nah di sini yang ini nggak ada. Nah ini kita nanti nge-relay ke yang DHCP ini, ya apa router yang DHCP server. Jadi nanti yang klien-klien yang di sini akan mendapatkan IP dari DHCP server yang ada di router 0 ini. Nah caranya kita masuk ke interface. Pertama kita setting yang 172. Masuk ke interface. G001. Salah, interface G01. Nah ini kan udah ada IP-nya. Nah kita masukkan yang namanya IP. Nah ini helper address. Nah ini specify a destination address for UDP broadcast. Nah ini apa addressnya itu IP dari si DHCP server kita masukkan 10 1 kan ini antar router itu ada network 10 ya, di sini 1, di sini 2, maka yang IP helper addressnya kita lariin ke 1, enter, terus kita masukin lagi yang ke jaringan yang kedua ini, exit, masuk ke interface kedua, G002 sama IP helper address sama, karena kan yang point to point ini cuma 1, 10, 1, enter, exit, coba sorang. Nah ini kan ada nih gigabyte 000 ini yang ke sini. Nah di gigabyte 001 yang ke bawah itu ada yang namanya IP helper address. Nah ini yang DHCP relay-nya. Ini juga sama IP helper address yang untuk nyebarin DHCP. Nah ini kan ke sini. Nah ini kalau kita udah setting ini, kita coba. Kalau enggak kita yang ini kan masuk interface untuk bedain ya. Interface G002 no IP helper 10 1. Nah kita hilangin dulu ya buat pembeda. Sorang. Nah ini udah hilang. Nah ini yang ini ada, yang 001, yang 002 nggak ada, buat pembeda ya. Nah yang ada yang kesini ya tadi, coba lihat 001. Nah ya yang kesini ini dapat. Nah ini kita coba. Di sini nggak ada DHCP server, adanya di sini. Nanti dari sini akan request ke sini. Nah ini nanti akan nge-broadcast ke sini, meneruskan ke sini. Nanti di sini akan nginfoin ada nih DHCP-nya, ada poolnya, nanti akan dikasih ke sini. Coba static DHCP. Nah tadi ada exclude ya, exclude 1 nggak saya lepas atau saya exclude, maka yang pertama itu 2, satunya tadi kan nggak dilepasnya, ini exclude address, ini langsung 2. Nah yang kedua coba sama, ini akan 3. Nah 3 kan, jadi akan dapat dari sini si helpernya itu akan meneruskan ke router sini. Nah, terus kita coba yang ini kan tadi di nonaktifin ya, PC 2
static, kita DHCP ini juga sama. Agak lama ya, maka dia akan dapat yang ini Apipa is being used. DHCP file nggak ditemukan DHCP, dan ini akan dapat API Apipa. Ini juga sama. Nah, kita coba lagi aktif. Ini helpernya kita aktifkan lagi. Ini kan tadi udah ke gig 002. Nah, ini kita masukin lagi. Ini kan tadi nggak ada ya. Nah, ini yang 002 kita aktifin lagi. Dusoran. Nah, ini udah ada lagi. Kita coba lagi. Isi 2. Static DHCP. Nah, langsung 2. Karena tadi sama. Yang satu saya exclude. Ya kan? Nanti mulai lagi 2 dan 3. Nah, ini juga sama. Nah, ini kan tadi. Nah, ini langsung otomatis 3 nge-request. Ya, dapat ya. Request sukses. Kalau tadi kan DHCP pilot. Nah, ini berarti sudah berhasil. File di sini nggak ada DHCP server, cuma relay aja. Ini exit. Nah, so run exception DHCP. Nah, ada kan? So IP DHCP binding. Nah, nggak ada. Kalau di sini adanya di sini. Exit. So run section DHCP. Nah, ini kan ada. Di sini kan yang ada. Berarti si relay-nya itu bekerja. Nah, ini ada exclude-nya. Ini ada yang pull-nya. Coba yang show run show IP DHCP ada apa nih? Bimbing. Nah, ini yang disewakan. 1, 2 ini MAC address tadi yang ini nama ini otomatis. Nah, ini 23 ini yang tadi di sini sama ini namanya ini MAC addressnya, IP yang dipakai sama klien. List expiration ini mungkin buat advance-nya, nanti listnya kita kasih waktu untuk config yang lebih detail. Terus ada lagi ini IP DHCP relay nggak ada. Nah, kalau ini kurang. Coba kalau yang ini IP DHCP relay so information DHCP relay. Coba IP DHCP information di sini information option. Coba LAN 192. Nggak mau. Ini coba yang ini. Nggak deh. Coba ini. Tadi pool ya. Ini untuk ini poolnya nih.
IP DHCP pool. Nah, pool LAN 172 itu total addressnya 254, listnya yang digunain ada 2, exclude-nya itu ada 6, yang nggak boleh disewain, yang digunakan baru 2, berarti 254 kurangi 2 itu sisanya. Nah, terus yang ini yang networknya 01 sampai 254, list 2, exclude 6, total 254. Nah, ini yang pool yang 192 digunakan 2, exclude addressnya ada 6 juga, ini yang udah digunain ya. Yang udah dipakai. Terus ini ranknya, dan itu yang kedua. Nah, ini untuk info penggunaan si DHCP itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi ada DHCP server, ada DHCP relay, terus satu lagi namanya DHCP client. DHCP client itu sebagai penerima IP dari DHCP server. Router juga bisa kita jadikan sebagai DHCP client. Contohnya gini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini juga. Nah, kita kasih router di sini. Terus kita kasih kabel. Nah, kita masuk ke sini. Ya, udah masuk. Kita kita rubah ya hostname-nya. DHCP client. Nah, kita praktekin yang config dulu. DHCP client. Nah, kita masuk ke interface G000. Kita aktifin dulu ya. Kalau nggak kita masuk ke interface misalnya shutdown, kita aktifin dulu ya. Terus IP, biasanya IP address ya. IP masuk ke address, terus masukin IP-nya, atau kalau mau sebagai DHCP client kita ketikkan DHCP, enter. Nah, nanti dia akan request. Nah, interface Gigabit 000 assign DHCP address 10003. Masnya ini hostname router 2. Ini routernya. Hostname kan belum dirubah ya. Ini udah dapat. Kita lihat. Nah, 10003. Kita coba kirim dari sini ke sini. Nah, udah sukses. Nah, ini router sebagai DHCP client. Jadi bisa ya, selain jadi DHCP server, DHCP relay, bisa juga sebagai DHCP client. DHCP client biasanya interface kita jadikan sebagai DHCP client kalau kita terhubung langsung ke modemnya si ISP. Kalau kita sewanya itu yang IP publicnya dinamis, biasanya routernya kita setting sebagai DHCP client. Tapi kalau sewanya IP public static, maka kita masukkan secara static. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang Dynamic Host Configuration Protocol. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.